Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Maksimalkan power murai batu dengan rawatan harian. Suara atau power pada murai batu itu setiap burung mempunyai tingkat dan volume yang berbeda-beda. Karena setiap murai kadang ada yang gayanya bagus, ada pula yang gayanya kurang bagus tetapi powernya bagus. Yang bagus itu ya kedua-dua, gaya maupun power. Suatu bunyi atau kicauan burung murai batu ini bisa juga karena karakter dari burung tersebut. Bisa juga karena burung ini memang dari keturunan atau terah yang sudah bagus, atau burung yang muda hutan yang memang benar-benar powernya bagus. Power atau volumenya itu besar, teman-teman. Jadi apakah masalah volume ini bisa dipoles? Untuk volume itu sebenarnya mengikuti beriring dengan usia. Kalau misalkan usia sudah 3 tahun up, kebanyakan untuk volume ini memang sudah karakter. Tetapi volume ini juga bisa dipoles dengan beriringnya usia. Yang saya, kalau kecuali ya, untuk yang burung sudah 3 tahun up, kemungkinan bisa hanya powernya saja yang dinaikkan. Tapi untuk volume, kemungkinan kecil untuk bisa keras dan melengking. Karena ini faktor juga bawaan, teman-teman. Jadi gimana toh? Memoles burung agar powernya bagus dari kecil. Saat burung dari trotol itu juga mempunyai atau perlu asupan konsumsi vitamin dan protein yang cukup memadai untuk burung tersebut, untuk membentuk pita suara dan kesehatan tubuhnya agar volumenya ini nantinya juga bagus. Tetapi jika kita memberikan porsi terlalu berlebih untuk anakan atau murai batu kecil, ini juga kurang bagus. Jadi nanti bisa setelah mabung biasanya over atau OB dan sebagainya. Tetapi semua itu juga harus beda lagi kalau kita merawat dengan umbaran dan jemur rutin, itu insya Allah ya nggak apa-apa, teman-teman. Jadi untuk volume ini sebenarnya bisa pecah atau buka paruh itu beriring usia, dalam arti di sini misalkan masih pastol, trotol volumenya tingkatnya misalkan 7, nanti beriring usia pastol jadi 8, beriring lagi usia nanti setelah mabung 1 volume jadi tambah 9, mabung 2 jadi tambah 10 tingkat volumenya. Jadi gimana kita untuk memoles burung ini? Sebenarnya pertama yaitu dari faktor EF. Menjaga kebersihan EF dalam arti kebersihan di sini bukannya kebersihan beli jangkrik langsung dicuci, tidak, teman-teman. Jadi misalkan kita beli jangkrik, berarti kita beri pakan dulu daun apa jahe, apa kunyit, atau daun kates, atau daun apa ya, ketela, atau daun bentis, atau daun mengkudu, atau daun lain-lainnya. Baru besoknya diberikan ke burung. Di sini adalah tingkat untuk menjernihkan suara juga, agar burung tidak serak sehingga volume itu jadi bagus dan meningkat. Untuk memperbaiki juga pita suaranya. Kalau sudah pastol, itu sudah sering serak, lama-kelamaan nantinya burungnya ini volumenya juga menurun. Jadi menurun ini bisa jadi karena perawatan kita yang keliru, karena burung serak. Misalkan mulai penjemuran, air tidak dikeluarkan,
serak atau kroto yang dari kulkas tidak ditunggu hilang dinginnya dulu, langsung diberikan, ini juga bisa serak. Kalau sudah pastol, saya sarankan memang untuk memoles dari volume atau meningkatkan powernya ini, yaitu melalui dengan rawatan rutin, konsisten. Yang pertama yaitu dengan model penjemuran. Penjemuran sebenarnya harus konsisten. Misalkan tiap hari 1 jam terus dalam 1 minggu, ataupun 5 hari jemur, lainnya untuk istirahat, atau gitu jauh lebih bagus daripada kita menjemur sehari dijemur, 4 hari tidak dijemur, kayak gitu malah kurang bagus. Karena di sini adalah masa-masa yang dari kecil itu memang pembentukan untuk karakter paruh buka suara atau pita suaranya dan daya dia respon terhadap murai lain itu sangat kita perlukan saat rawatan harian. Jika sudah rutin penjemuran dan umbaran ini diperutin misalkan seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Sebenarnya untuk meningkatkan power itu yang bagus memang digebah atau digurai agar burung berlarian ke kanan atau ke kiri. Itu jauh lebih bagus. Tetapi di sini ada mempunyai dampak yang kurang bagus bagi burung yang belum pernah digebah. Kalau belum pernah digusai atau digebyah, biasanya burung cenderung macet, diam kayak gitu. Jadi kalau kendala seperti itu, segera dihentikan gebahnya. Baru minggu depan diulangi lagi dengan porsi sedikit saja, misalkan 10 putaran atau 5 putaran, jangan langsung banyak. Kalau toh memang digebah itu dia takut, biasanya nabrak geruji, sebaiknya jangan teman-teman. Mending dimasukkan aja biar berterbangan sendiri burungnya. Karena umbaran ini faktor tenaga untuk meningkatkan powernya itu teman-teman. Ini sangat penting. Nanti beriring waktu, kalau konsisten seperti itu, nanti beriring waktu bulan, 2 bulan, itu semakin meningkat powernya. Nah setelah itu, untuk meningkatkan lain powernya, yaitu dengan cara lomba. Dengan dilombakan, burung akan ngotot. Tetapi perlombaan ini jangan setiap minggu. Ini kurang bagus juga untuk masih pastol. Kalau pastol itu minimal ya 1 bulan sekali, 3 minggu sekali, ini dicoba ke lapangan. Pertama kali mencoba ke lapangan, ini jangan langsung dilombakan. Pertama dibawa aja ke lapangan, dibuka kerodong separuh. Kalau sudah melawan tutup lagi kayak gitu. Kalau teman-teman berani ya harus dilombakan 1 sesi baru diturunkan. Ini sangat berperan penting untuk meningkatkan power tersebut. Jadi burung ini jadi lebih emosi dan birahinya ada. Ya, ini akan meningkatkan powernya dan volume akan semakin keras, apalagi nanti setelah mabung 1. Dari mabung 1 di sini burung volume sudah mulai pecah, ngotot, mulai paruhnya buka. Dengan beriring waktu lagi, nanti pokoknya konsisten, ini nanti akan menambah lagi volumenya dan powernya juga teman-teman. Beriring waktu nanti mabung kedua jadi tambah keras, dengan catatan memang saya bilang dari awal tadi, memang harus konsisten, baik jemur, baik pemberian EF, baik umbaran. Untuk mandi ini tergantung murainya saja. Mandi misalkan ada seminggu 3 kali, kalau tipe panas, kalau tipe dingin bisa seminggu sekali. Yang ini yang paling sulit, konsisten. Karena konsisten pemberian EF setiap hari ini sangat berperan penting pada power dan volumenya juga teman-teman. Usahakan memberi EF jangan terlalu over. Misalkan pemberian
pagi sore 15 atau bahkan lebih, ini saya rasa terlalu berlebih untuk ukuran burung murai batu. Maksimal itu saya kira 10 saja sudah cukup, di bawahnya makin bagus kayak gitu teman-teman. Jadi harus kita sendiri ya memoles tingkat volume ini. Kalau sudah kita poles tetapi burung ini sampai usia 3 tahun atau 3 mabung volumenya hanya gitu-gitu aja, tidak mempunyai volume keras, ini berarti memang sudah karakter dari burung tersebut. Dia mempunyai karakter volume yang hanya segitu aja, tetapi hanya bisa dinaikkan powernya aja, kengototan atau powernya dengan lewat umbaran dan jemur aja. Sebenarnya itu aja teman-teman. Yang perlu kita lakukan hanya konsisten saja. Ya, itu tadi pembahasan dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kicau mania, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Mungkin pengetahuan ini bisa bermanfaat buat kicau mania. Gitu aja dari saya teman-teman. Saya juga seorang pemula, masih belajar. Mari kita berbagi, saling berbagi ilmu, karena berbagi ilmu itu sangat indah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.